Mereka pergi ke suatu daerah yang jauh dari kerajaan Luwu menggunakan perahu. Setelah berbulan-bulan mereka berlayar tanpa arah dan tujuan, mereka kemudian menemukan daratan. Seorang pengawal menemukan buah wajo saat menginjakkan kakinya di tempat itu, sehingga Putri Tandampalik memutuskan menamai daerah tersebut dengan Wajo. Tempat itu sangat subur dan sejuk hawanya, sehingga Putri Tandampalik memutuskan untuk menetap ke wilayah itu bersama para pengawalnya. Di tempat itulah mereka usaha dan bekerja keras membangun pemukiman sebagai tempat tinggal. Pada suatu waktu Putri Tandampalik duduk di tepi sebuah danau. Kemudian seekor kerbau putih datang dan menjilat kulit sang putri dengan lembut. Mulanya Putri Tandampalik ingin mengusirnya, namun kerbau itu begitu jinak dan tetap saja menjilatinya. Akhirnya dia diamkan saja. Setelah kerbau itu menjilati Putri Tandampalik, hal tidak terduga justru terjadi. Bekas jilatan kerbau putih itu ternyata menjadi obat dan menyembuhkan penyakit kulit yang dialaminya selama ini. Akhirnya kulitnya menjadi bersih, putih dan halus kembali. Sang putri pun sangat bersyukur kepada Tuhan karena penyakitnya telah sembuh. Sebagai bentuk penghargaan kepada kerbau putih itu, Putri Tandampalik memerintahkan pengawalnya agar tidak menyembelih apalagi memakan kerbau putih karena telah berjasa menyembuhkannya. Suatu ketika Putri Mahkota Bone pergi berburu bersama Anrepaguru, Panglima Kerajaan Bone, serta beberapa pengawalnya. Tidak disengaja dia berburu terlalu jauh hingga terpisah dari rombongan. Saat malam tiba, dia belum juga menemukan para pengawalnya, sehingga membuatnya makin gelisah dan tidak dapat memejamkan matanya. Dari kejauhan dia melihat ada sinar. Dia pun lalu kemudian mendekati sumber cahaya tersebut. Setelah sampai di sumber cahaya itu, dia terkejut karena mendapati ada seorang putri yang cantik. Mereka lalu berkenalan dan menjadi saling akrab satu sama lain. Sekembalinya ke negeri asalnya, putra mahkota jadi tampak sering termenung karena ingatannya terus tertuju pada Putri Tandampalik yang ditemuinya malam itu. Anrepaguru Pakanyareng yang melihat gelagat sang putra mahkota itu pun menceritakannya kepada Raja Bone. Dia mengusulkan agar Raja Bone melamarkan Putri Tandampalik yang kemudian disetujui oleh Raja Bone. Raja Bone pun mengirimkan utusan ke daerah Wajo untuk meminang Putri Tandampalik. Setelah para utusan itu sampai dan menyampaikan keinginan sang raja, Putri Tandampalik menyerahkan sebilah keris yang dulu diberikan oleh sang ayah. Putri Tandampalik meminta agar mereka menemui Datuk Luwu untuk menyerahkan keris itu. Apabila Datuk Luwu menerima keris itu dengan baik, maka Putri Tandampalik akan menerima lamaran tersebut. Putra mahkota Bone pun lalu berangkat seorang diri menemui Datuk Luwu dan menceritakan semua kejadian yang telah terjadi dan menyampaikan niatnya untuk mempersunting sang putri. Setelah itu, putra mahkota menyerahkan keris pusaka yang dititipkan oleh Putri Tandampalik kepada Datuk Luwu. Tidak berapa lama, Datuk Luwu dan permaisurinya langsung kemudian menjemput sang putri, lalu menikahkannya dengan putra mahkota Bone. Pernikahan keduanya berlangsung di Wajo. Beberapa tahun usai pernikahan tersebut, putra mahkota Bone diangkat menjadi raja.